Gua kan kasih kalian contoh ya, hal-hal yang gue bikin sendiri, yang gue bisa bawa hokinya orang lain ke diri gue sendiri. Contoh, orang misalnya semuanya tahu gue tentang kripto gitu. Orang tahu gue di capital market udah lama, investasi udah lama. Gue juga punya komunitas. Mereka butuh sesuatu misalnya. Contoh, exchange kripto. Mereka butuh user, mereka datang ke gue. Contoh lagi, ada deal apa, carinya gue, ya. Jadi hokinya orang lain ini ketemu deal, dia nggak bisa kerja, dia cari gue. Apakah itu gue jadi orang yang hoki tambah hoki terus? Ya iya, karena hokinya orang gue ambil. Tapi gue bisa kayak gitu dari awal nggak? Enggak. Begitu gue cuma kerja di sales agen properti, apa yang terjadi? Apakah hokinya orang lain gue ambil? Belum. Karena gue bukan yang terjago di bidangnya. Tapi kalau lu agen properti yang terbaik, ya. Let's say lu agen properti paling jago di Indonesia. Ada orang punya listingan rumah. Ini rumah sebenarnya tadinya dia mau tinggalin, tapi dia nggak jadi tinggalin. Karena lu agen properti terbaik, dia mau listingin rumahnya 50 miliar di lu. Cuman di lu. Dia nggak mau kasih ke orang lain, dia cuma mau listingin di lu. Ada lagi rumah punya 15 miliar. Dia mau listingin cuma di lu. Ada lagi apartemen eksklusif 30 miliar. Dia cuma mau listing di lu karena lu agen properti terbaik. Lu punya channel YouTube, ratusan ribu subscribernya, banyak yang nonton review rumah lu. Itu contoh bawa hoki ke diri lu. Dan misalnya nih, oh ini dua sisi ya. Jadi lu bisa dari sisi dari listingan rumahnya, bisa dari sisi dari customernya. Lu bikin channel YouTube nih, punya komunitas, lu jelasin lu review. Misalnya, oh ini marmernya marmer Turki. Gue sebenarnya nggak tahu ini marmer apa, tapi let's say ini marmer Turki gitu. Terus ini floor to ceiling ini misalnya 7,5 meter. Jadi yang kalian jadi paling jago, ya kalian ngajar di YouTube. Apa yang terjadi? Kalian review gitu. Oh ini kursinya apalah itu, ini marmernya apa. Apa yang terjadi? Kalian dapat view. Dari view itu misalnya ada orang yang hoki nih. Dia hoki di kerjaannya, dapat promosi, mau beli rumah. Datangnya ke siapa? Datang ke lu lagi. Listingnya datang ke lu, orangnya datang ke lu. Sekarang gue tanya, lebih hoki mana? Agen properti yang punya channel YouTube yang fokus setiap hari bikin konten, atau agen properti yang cuman direct calling? Pak mau rumah, Pak. Terus lihat listing, Pak ini boleh nggak saya ini? Nggak, saya mau ini nggak efisien. Itu lu cuma dapat hoki level yang pertama. Lu coba kayak gue dulu, teleponin semua orang keliling, ya kan, cari yang ini dijual nih. Telepon, Pak saya boleh listing? Ah enggak, saya mau jual sendiri. Ya. Jadi itu contohnya dapat hoki ke kita. Kalau lu jadi terbaik di suatu bidang, lu kan datangin hokinya. Nah tapi gimana caranya jadi yang terbaik? Ini yang namanya specific knowledge. Jadi ini adalah ilmu yang nggak bisa dipunyain sama orang lain. Ini gue kasih contoh. Misal lu jago banget review makanan. Review makanan tuh nggak bisa diajarin di kuliah. Lu bikin konten tentang review makanan. Itu nggak bisa diajarin di kuliah. Itu nggak ada ilmunya. Itu specific knowledge yang dipunyain reviewer itu selama bertahun-tahun. Dia udah tahu, oh kalau review yang kayak gini, cara ngomongnya gini ke audiens yang ini. Itu ada di dalam otak dia. Karena dia bertahun-tahun di bidang itu, review makanan. Sama misalnya cewek review skincare. Atau misalnya ada selebgram, dia suka sharing ya tentang kehidupannya segala macam. Itu specific knowledge yang nggak bisa dipunyain orang lain. Itu contoh di konten. Sama kayak diving tadi. Lu penyelam paling handal itu specific knowledge yang nggak bisa diajarin ke lu. Lu mau dapat sertifikasi dive master segala macam nggak bisa. Itu specific knowledge yang di-acquire over a very long time. Nah biasanya specific knowledge ini itu skillnya stacking. Gue pernah bahas di video sebelumnya gimana caranya